Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaiful Baroni. Saya dari mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya mewakili Politeknik Negeri Cilacap dalam ajang Sentrinov tahun 2020. Jadi di sini saya akan menyampaikan terkait dengan jurnal yang berjudul Monitoring Solar Cell Tracking System Jarak Jauh. Pembahasan ini meliputi yaitu 1. Latar belakang, 2. Tujuan dan manfaat, 3. Perancangan sistem, 4. Pengujian dan monitoring, 5. Kesimpulan. Selanjutnya yaitu adalah pembahasan poin pertama, yaitu adalah latar belakang. Pada pembahasan poin pertama ini mencakup 3 poin. Poin yang pertama, sumber energi baru terbarukan atau EBT adalah sumber energi ramah lingkungan yang tidak mencemari lingkungan dan tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global karena energi yang didapat berasal dari proses alam yang berkelanjutan seperti sinar matahari, angin, air, biofuel, dan geothermal. Poin kedua, menggunakan solar cell tracking system sangat diperlukan untuk mengoptimalkan daya serap energi oleh solar cell. Poin ketiga, kurangnya sistem monitoring solar cell melalui Android maupun berbasis IoT (Internet of Things) dari jarak jauh. Selanjutnya itu adalah pembahasan mengenai tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dan manfaat itu sendiri yaitu untuk tujuan, solar cell dapat mengikuti pergerakan sinar matahari secara otomatis berdasarkan 3 kondisi. 3 kondisi itu yaitu timur, tegak lurus, dan barat. Dan monitoring solar cell melalui sistem Android secara real-time dari jarak jauh serta dipublikasi. Manfaatnya yaitu memperoleh data dari hasil monitoring berupa tegangan dan arus pada modul solar cell, serta mempermudah dalam hal monitoring dan kontrol jarak jauh menggunakan aplikasi Android. Perancangan sistem. Pada perancangan sistem ini akan membahas beberapa poin. Yang pertama yaitu adalah komponen utama. Pada bagian komponen utama ini meliputi beberapa bagian. Meliputi pertama adalah sistem mekanik. Pada sistem mekanik ini terdapat sistem penggerak panel surya, yaitu terdiri dari motor servo dan rantai yang akan menggerakkan panel surya. Selanjutnya yaitu yang kedua adalah bagian panel surya sendiri. Bagian panel surya ini adalah komponen utama yang difungsikan untuk menyerap cahaya matahari untuk dijadikan sebagai energi listrik. Selanjutnya itu adalah bagian ketiga adalah sensor cahaya. Sensor cahaya ini akan berfungsi untuk mendeteksi cahaya sinar matahari yang kemudian akan memerintahkan aktuator yaitu motor servo untuk menggerakkan panel surya untuk mengikuti pergerakan sinar matahari. Poin yang keempat, perangkat sistem monitoring. Perangkat sistem monitoring ini terjadi beberapa bagian, yaitu pertama, SCC, Solar Control Charger. Kedua, ada bagian LCD yang akan menampilkan hasil monitoring berupa arus dan tegangan. Lalu ada display untuk menampilkan hasil persentase dari energi yang telah terserap, lalu untuk mengisi daya dari baterai. Selanjutnya ada lampu sebagai indikator bahwa baterai telah terisi dan lampu akan menyala. Selanjutnya itu ada baterai atau aki yang berfungsi untuk menyimpan energi atau listrik yang telah dihasilkan dari panel surya. Selanjutnya itu adalah pembahasan mengenai blok diagram solar cell. Pada pembahasan kali ini yaitu membahas terkait dengan prinsip kerja atau alur kerja pada blok diagram solar cell. Pertama adalah sinar matahari. Sinar matahari adalah berfungsi untuk sebagai penyinar pada panel surya yang akan diserap sebagai sumber energi. Lalu dari panel surya akan diserap dan dikontrol melalui SCC atau Solar Control Charger. Dan di sini SCC berperan sangat penting, yaitu untuk kendali dari panel surya itu sendiri. Nah, dari panel surya itu menuju ke Solar Charger Control, lalu akan dihasilkan energi listrik dan disimpan pada aki. Nah, di aki ini akan menyimpan energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya. Selain itu juga ada lampu. Pada lampu ini sebagai indikator bahwa ketika aki telah terisi penuh maka lampu akan menyala. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai virtual tracking system.
Chart tracking system ini menjelaskan tentang prinsip atau alur kerja dari tracking system berupa sensor cahaya yang akan memerintahkan motor servo untuk menggerakkan panel surya mengikuti sinar matahari dalam 3 kondisi, yaitu menghadap ke barat, tegak lurus, dan timur. Kemudian yaitu terkait dengan chart control relay. Pada chart control relay ini menjelaskan tentang prinsip atau alur kerja dari control relay pada aplikasi Android, di mana berfungsi untuk sistem pengamanan ketika indikasi adanya arus dan tegangan berlebih. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai pengujian dan monitoring. Pengujian Solar Cell Tracking System. Pada pengujian Solar Cell Tracking System ini, yaitu terdapat untuk menghadap ke bagian timur. Pada bagian timur ini ada cahaya matahari, dan cahaya matahari ini akan mengarah kepada panel surya yang telah mengarah pada matahari. Panel yang mengarah ini diakibatkan oleh sensor cahaya. Cahaya menangkap cahaya dari bagian timur sehingga motor servo akan menggerakkan panel surya untuk mengarah ke matahari di sebelah timur. Kedua adalah tegak lurus, yaitu matahari berada di titik tengah. Matahari berada di titik tengah sehingga kedua sensor akan mendapatkan nilai ADC yang sama dan akan memerintahkan motor servo untuk menggerakkan panel surya untuk bergerak ke tegak lurus. Selanjutnya yaitu ada matahari menghadap ke barat. Di sini pada sensor bagian barat cenderung lebih banyak menerima cahaya, sehingga panel surya akan bergerak ke bagian barat yang digerakkan oleh motor servo. Pembahasan selanjutnya mengenai pengujian control relay pada aplikasi. Di sini sudah terdapat tampilan dari aplikasi monitoring dan kontrol, di mana terdapat control relay dan hasil pengujian control relay, yaitu dari hasil tersebut ada 3 bagian. Dari 3 bagian tersebut mempunyai rata-rata delay aplikasi ketika kontrol digunakan, yaitu memiliki delay 5,91 detik. Selanjutnya yaitu hasil monitoring arus dan tegangan pada monitoring sistem. Tersebut adalah tampilan dari monitoring sistem, di mana pada tampilan monitoring sistem pada aplikasi telah ditampilkan hasil monitoring sistem, yaitu berupa grafik real time dari arus dan tegangan. Terdapat hasil nilai dari arus maupun tegangan secara real time berdasarkan waktu dalam bentuk grafik maupun angka. Selanjutnya adalah pembahasan yang terakhir, yaitu adalah kesimpulan. Pada kesimpulan ini saya akan menyampaikan ada 4 poin, yaitu terdiri dari pertama, pada solar cell bergerak mengikuti cahaya matahari secara otomatis berdasarkan 3 kondisi, yaitu solar cell menghadap ke timur, tegak lurus, dan barat. Selanjutnya poin kedua, sistem monitoring terdapat atau dapat dilakukan melalui aplikasi Android yang menampilkan hasil nilai arus dan tegangan pada 3 bagian, yaitu panel surya, baterai, dan beban secara real time. 3. Dalam pengujian kontrol lain memiliki rata-rata delay, yaitu 5,91 detik. 4. Sistem publikasi dilakukan melalui Play Store, sehingga akan memudahkan aplikasi dapat digunakan oleh orang banyak. Demikian presentasi dari saya, semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat, dapat dimengerti. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang seterus-terusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.